Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi bahan renungan kita untuk hari ini. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberikan kami napas kehidupan dan Engkau memberikan kami hari yang baru pada saat ini. Memulai hari-hari kami, memulai aktivitas kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, buka hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan akan kami jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, saya ambil dari 2 Korintus 4 ayat 14. Firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, tentunya semua manusia takut akan kematian. Atau bisa dikatakan tidak ada manusia yang menginginkan kematian. Dan bahkan yang paling ditakuti oleh manusia adalah kematian. Untuk itu, karena kematian itu sangat ditakuti oleh manusia, sehingga bisa kita katakan kematian itu selalu dihindari oleh manusia. Saudara-saudara yang terkasih, dalam firman Tuhan saat ini mau menyarankan dan mau menyatakan kepada kita bahwa kematian yang sering kita takuti, kematian yang kita anggap sebagai musuh kita, justru Rasul Paulus menyatakan dalam 2 Korintus ini, kematian itu telah dikalahkan melalui kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan Kristus adalah mengalahkan kematian. Sehingga bisa kita katakan bahwa manusia itu tidak perlu lagi menakuti, tidak perlu lagi takut akan kematian. Karena kematian itu telah dikalahkan oleh Yesus melalui kebangkitannya dari kematian. Bisa kita katakan bahwa manusia itu telah menang melawan kematian, dan itu merupakan suatu kepastian bagi orang yang percaya. Yesus mengalahkan maut, Yesus mengalahkan kematian. Tentunya bukan hanya kematian saja yang dikalahkan oleh Yesus, tetapi semua masalah manusia telah dikalahkan melalui kebangkitan Yesus dari kematian. Saudara-saudara yang terkasih, tentunya bisa kita katakan kematian atau yang kita sebut dengan maut tidak bisa lagi dikalahkan oleh kekayaan, kekuatan manusia, ataupun kepintaran manusia, ataupun logika manusia, dan bahkan apa yang dimiliki oleh manusia tidak bisa mengalahkan maut, mengalahkan kematian. Namun ketika maut itu datang, itu tidak bisa dihindari, atau tidak ada tawar-menawar, atau tidak bisa kekuatan kita membatasinya, atau tidak bisa apa yang kita miliki mengalahkannya.
Sehingga bisa kita katakan bahwa kematian itu adalah musuh yang terbesar hidup manusia. Tetapi melalui firman Tuhan kita harus mampu untuk bersyukur oleh karena Allah telah mengutus anaknya Yesus Kristus menuju kematian, dan dari kematian itu dia bangkit. Dalam hal ini harus kita pahami bahwa Yesus telah menang melawan kematian itu melalui kebangkitan. Sehingga kita katakan karena ini merupakan satu perlawanan melawan kematian, melawan maut. Sehingga bisa kita katakan kemenangan Kristus telah dinyatakannya. Sehingga dalam kehidupan orang Kristen, kemenangan Kristus adalah kemenangan orang percaya. Kebangkitan Kristus adalah kebangkitan manusia itu sendiri. Kebangkitan Yesus memberikan satu jaminan atau pengharapan yang pasti kepada setiap orang yang percaya di masa yang akan datang. Kematiannya atau kebangkitan dari kematiannya memberikan kita pengharapan yang pasti, memberikan suatu pengharapan yang akan terjadi kelak, dan ketika itu kita akan mendapat kehidupan yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih, maka apa yang harus kita pegang dalam hidup ini? Sekalipun kita takut dengan kematian, sekalipun kita takut dengan apa yang disebut dengan maut, tetapi pada firman Tuhan pada saat ini hal itu tidak bisa ditakuti lagi. Hal itu, kematian itu tidak bisa dipungkiri lagi. Tetapi satu jaminan yang sudah diberikan Allah melalui Yesus Kristus, bahwa manusia itu telah mampu mengalahkan kematian, dan kemampuan itu bersumber dari Yesus Kristus dengan kematiannya dan bangkit pada hari yang ketiga. Lalu saudara-saudara yang terkasih, maka kita harus mampu bersyukur dalam kehidupan kita. Sekalipun kita sudah jatuh ke dalam dosa, kita telah disiksa oleh kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kita terlena dengan dosa yang sudah kita lakukan, sehingga sering maut mengancam kita. Kematian akan datang kepada kita. Namun dalam firman Tuhan pada saat ini, bahwa dinyatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bahwa Yesus telah bangkit, dan kebangkitan Yesus itu merupakan suatu sukacita yang luar biasa bagi orang percaya, karena kebangkitan Yesus adalah kebangkitan orang-orang percaya. Kebangkitan orang-orang yang percaya itu suatu tanda bahwa kematian itu telah dikalahkan. Sehingga dalam firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita sebagai orang percaya tidak perlu lagi takut dengan kematian. Tidak perlu lagi menghindar dari kematian, karena kehidupan yang kekal sudah milik kita melalui kebangkitan Yesus Kristus. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita mampu untuk menghadangnya? Apakah kita mampu untuk mempertanggungjawabkannya? Sebagai orang-orang yang percaya harus mampu merasakan bahwa kebangkitan Kristus itu suatu keselamatan yang luar biasa. Kebangkitan Yesus Kristus adalah keselamatan yang dianugerahkan kepada kita, dan kebaikan Allah merupakan suatu gambaran yang telah memberikan anaknya Yesus Kristus mati di kayu salib. Untuk itu saudara-saudara sekalian, bahwa dalam firman Tuhan mengajarkannya, bersyukur karena kita telah dibangkitkan oleh Yesus. Bersyukur karena kita telah mampu mengalahkan kematian dengan kebangkitan. Sehingga dalam firman Tuhan pada saat ini kita akan diajarkan bahwa kematian tidak akan perlu ditakuti lagi, karena Yesus telah bangkit, dan kebangkitan Yesus itu memberikan satu pengharapan yang luar biasa. Amin.
kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang setia, Engkau telah mendengarkan dan Engkau telah melihat kami dalam kehidupan kami. Kami telah mendengarkan firman Tuhan yang telah mengajarkan kepada kami bahwa sebagai orang-orang yang percaya tidak akan takut lagi akan maut, tidak akan takut lagi ke dalam kematian, karena Yesus telah menebus kami yang berdosa ini